Sangat semangat hari ini bisa kembali bertemu dengan kita semua para orang-orang menikah yang sangat rindu sekali kita semakin hari semakin bertumbuh dalam pernikahan kita. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan kelas pengajaran hari ini, belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, kita satukan hati dulu, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik di sorga, terima kasih buat malam hari ini, makasih buat kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk kami bisa belajar Tuhan, bagaimana kami punya pernikahan yang bertumbuh di depan Engkau. Pakai kami, para suami dan juga para istri juga untuk bisa mendukung bersama-sama sehingga rancangan damai sukacita, rancangan yang indah yang kau berikan buat kami boleh jalani melalui pernikahan kami. Dan biarlah diskusi hari ini Bapak membuat kami semakin terberkati dan diperlengkapi oleh firman Kau. Kiranya Kau juga yang menyertai hamba Engkau yang akan menyampaikan firman kebenaran Kau, biarlah kami semakin hari semakin mengerti kasih Engkau dan kami aplikasikan kasih Engkau kepada pasangan kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang sangat baik, terpuji nama Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi selamat datang semuanya di kelas pasangan orang menikah. Saya mau pastikan di sini semua kita berpasangan ya. Tapi ada satu layar saya lihat pasangannya juga brother juga ya. Kita hargai ya. Bro Cornel sama Koaho ya. Pasangan yang iya, kita spotlight dulu nih. Ini ya. Waduh, gimana itu? Kok bisa begitu? Masih di tempat pekerjaan ya? Iya. Luar biasa ya. Kalian menyempatkan diri sambil bekerja, sambil istirahat untuk bisa diperlengkapi. Makanya saya lihat Elta kok sendirian di sini ya. Coba dulu multimedia kita spotlight dulu. Nah ini Elta ya. Biasanya sama suaminya, sekarang suaminya sama orang lain. Ada di atas Bang nih. Oh. Oke. Ya, saya hari ini mengajak kita sama-sama kita belajar dari topik hari ini supaya pernikahan kita semakin hari semakin bertumbuh. Amin ya. Oke, saya mau share screen. Saya minta kita tolong persiapkan dulu kertas satu ya, sama pulpen atau pena. Ada satu game yang berhubungan juga nanti dengan bagaimana kita mengerti pola dalam pernikahan kita. Jadi ada ujian negaranya dulu ini. Ayo, mari kita ambil kertas. Kita lihat pasangan suaminya, suami istrinya siapa yang lebih cepat nangkap ya. Jadi ini adalah perlombaan antara suami dan istri. Jangan nyontek ya, nggak boleh nyontek semuanya ya. Oke? Pastikan suami istri nggak boleh nyontek. Pastikan Cornel Ko Ahok nggak boleh nyontek. Kalau nggak ada kertas, itu lantai aja dicoretin. Oke. Saya share screen dulu. Mana pelajaran saya? Ntar ya. Cari. Oke. Saya share screen dulu. Nampak slide saya? Nampak ya? Oke. Nampak ya? Nah, sekarang penanya jangan dipakai dulu ya. Kita kertasnya juga jangan dipakai dulu, hanya mengingat merekam apa yang kita lihat ya. Jadi jangan pakai pena dulu. Saya kasih waktu. Nah, ya ini ada huruf. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Saya kasih waktu 15 detik ya.
15 detik. Ada simbol yang mau saya kasih. 1, 2, 3. Oke, jangan pakai pena, hafal aja 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah 15 detik. Ayo, silakan ditulis. Silakan ditulis berapa simbol yang kita dapat hari ini. Yang paling banyak suaminya kasih hadiah kepada istrinya, istrinya kasih hadiah sama suaminya ya. Sudah? Ya, dilarang mencontek. Simbolnya aja kan Bang ya, bukan huruf ya. Ya, tulis hurufnya A, B, C, D, E-nya tadi dan simbolnya di sampingnya. Ada pasrahnya nih, Bro. Ada pasrah ya? Oke, saya mau tanya ya. Siapa yang sudah? Dah. Oke. Siapa yang benar? Oke, saya tanya ya. Kasih tunjuk itu biar tahu benar. Bentar ya. Saya kasih slide-nya lagi ya. Udah ya, selesai menulis ya. Nulisnya selesai. Oke, siapa yang benar banyak? Coba dihitung, berapa benarnya? Hitung Say, hitung punya aku Say, berapa benarnya? Terbalik. Wah, bener semua. Haleluya. Wih, enggak benar semua ya? Oh, enggak. Salah satu. Tadi lupa di screenshot. Huruf dan simbol ya. Oh iya, jangan Salah screenshot. satu. Salah dua. Salah satu. Aduh. Oke, siapa yang Ini kan 9. Ini 9. Benar semua siapa? Siapa yang benar semua? Ah, salah 3. Enggak ada. Benar 8. Salah satu? Siapa yang salah satu? Salah 2. Salah 2? Siapa salah 2? Saya. Wah. Tobi. Oh, Wah. Richard salah 2. Salah 3 di daerah Jawa sana? Salah 3? Salah semua siapa? Salah 4, salah 4, salah 4. Enggak, lamanya tadi benar 1 gitu dulu. Oh iya. Salah 5. Saya Bang Daniel. Salah 5 gua, cuman benar 3. Erikson berapa, Erik? Erik, salah berapa? Salah 4, Bang. Salah 4. Ya ini Salah semua. Ibu Erna salah berapa, Ibu Erna? Salah 3. Oke. Iya. Tapi kalau saya bikin cara yang kedua, karena ada formulanya, kemungkinan kita akan benar semua ya. Coba ya. Ini kan agak sulit dihafal ya. Nah, coba saya bikin formulanya begini. Kira-kira bisa benar semua enggak? 10 detik. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atas A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ke bawah langsung. Langsung digaris. Sep. Oke. Coba ditulis. Benar semua enggak? Gampang enggak? Gampang ya? Kemungkinan besar semua benar semua. Betul? Betul. Iya. Iya. Jadi apa meaningnya hari ini? Kadang-kadang kita melihat satu konsep pernikahan itu berat sekali ya, berat banget. Kita lihat kalau bicara tentang konflik.
Ya, mengapa saya dan pasangan mudah sekali konflik? Ya, kadang-kadang waktu kita melihat kepada area ini, kita lihat pernikahan itu sulit, pernikahan itu nggak gampang, pernikahan itu berat sekali. Kadang-kadang kita juga ada perasaan capek. Semoga di grup ini tidak ada yang capek ya. Amin. Capek bekerja oke, tapi jangan capek, aduh udah capek, udah nyerah deh. Nah, kenapa? Karena kita tidak mengerti polanya, tidak mengerti caranya. Tidak ada pernikahan yang sempurna, yang ada pernikahan yang mau diperlengkapi dan bertumbuh. Ya, jadi mengharapkan pernikahan yang sempurna itu tidak ada. Yang ada adalah pernikahan yang mau diperlengkapi dan bertumbuh. Nah, saya pengen kita semuanya punya pernikahan yang mau diperlengkapi dan bertumbuh, supaya kita punya pernikahan yang happy dan damai sejahtera. Ya, jadi kita harus belajar bagaimana mengatasi semua itu ya. Oke. Kalau John Lennon bilang begini ya, a dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Jadi satu mimpi, impian yang kamu mimpikan sendiri itu hanya mimpi. Tetapi satu dream, impian yang kamu impikan bersama itu bisa menjadi reality. Makanya kitab Amos mengatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi harus ada janji dulu untuk kita membina hubungan ini jauh lebih baik. Harus ada janji. Janjinya apa? Suami mau belajar berubah, istri belajar berubah. Pengkhotbah bilang juga, berdua lebih baik daripada seorang diri. Siapa setuju ayat ini? Ada yang setuju? Setuju ya? Berdua lebih baik ya? Tapi kenapa kok udah berdua makin nggak baik? Makin banyak konflik. Justru berdua makin parah hubungan. Dulu waktu kita belum berdua, sama teman kos jarang konflik. Saya dengar dari Erik, dulu satu kos sama Henok, mesra banget mereka. Pasangan yang mesra. Nah, jarang sekali kita kos sama orang, kita konflik sama si A, sama si B, sama si C. Jarang. Sikap toleransi, sikap menghargai itu tinggi banget. Tapi waktu masuk ke dunia pernikahan, rasanya waktu kita konflik sama teman itu bisa direm, tapi kok sama pasangan kok nggak bisa direm ya? Nah, makanya kita sering konflik dalam pernikahan. Coba kita review, udah berapa lama kita menikah, berapa tahun kita menikah. Coba kita lihat selama PPKM atau selama Corona ini, seberapa sering kita konflik. Padahal pengkhotbah bilang bahwa berdua lebih baik dari seorang diri. Kenapa? Intinya adalah kita harus belajar untuk punya komunikasi yang bertumbuh. Itu inti dari segala konflik, karena komunikasinya tidak bertumbuh. Ya, makanya ada 10 pembunuh komunikasi. Yang pertama adalah gagal dalam mendengarkan. Yakobus 1 ayat 19 bilang, hendaklah cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Jadi kadang-kadang kita gagal untuk mendengar. Kita listen, not listen to understand, tapi listen to reply. Jadi kebanyakan kita dengar hanya untuk menjawab, bukan listen to understand. Yang kedua apa? Memberi jawab sebelum mendengar. Amsal 18 ayat 13 bilang apa? Menjawab sebelum mendengar adalah kebodohan dan kecelaannya. Jadi waktu kita memberi jawab sebelum mendengar, itu satu kebodohan, kitab Amsal katakan. Apalagi? Tidak hormat dan tidak patuh. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Dia nggak respect pada pasangannya, nggak hormat sama pasangannya,
Yang dia mau lakukan adalah apa aja dalam pikirannya semua diserahkannya, semua dikeluarkannya. Akhirnya terjadi konflik. Dulu waktu kita ngekos, kadang-kadang kita nggak suka, kadang-kadang kita kesal, nggak langsung kita keluarkan karena kita takut berkonflik sama teman kita satu kos. Tapi waktu kita masuk dalam dunia pernikahan, ketika tidak ada hormat, tidak ada patuh, ini semua dikeluarkan tanpa kita saring. Yang berikut, memotong dan mengkritik pembicaraan. Ya, di Efesus 4 ayat 29, jangan pakai kata-kata kotor, pakailah kata-kata yang membangun. Ya, jadi mengkritik pembicaraan juga bagian daripada komunikasi yang tidak membangun. Itu adalah bagian daripada pembunuh komunikasi. Terus apa lagi? Bahasa isyarat. Nah, kadang-kadang apa yang kita pengen nggak kita ngomongkan, tapi kita kasih sinyal sama pasangan supaya pasangan mengerti. Ya kan? Ternyata kabar buruknya, semakin sering kita kasih sinyal sama pasangan, semakin tak ngerti pasangan. Ya, jadi Efesus 4 ayat 14 bilang apa? Kita ini bukan anak-anak lagi. Kita harus bertumbuh dalam segala hal. Jadi kalau anak-anak dulu kalau nangis kasih sinyal sama orang tuanya, oh berarti dia lapar. Ya kan? Anak bayi, anak balita kan semua kasih sinyal. Betul ya? Mau dia BAB, mau dia pipis, segala macam, kasih sinyalnya nangis. Lapar, kasih sinyalnya nangis. Nah, kadang-kadang ini bisa masuk dalam dunia pernikahan. Kita itu nggak ngasih tahu isi hati kita, pengharapan kita sama pasangan, tapi kasih sinyal. Sinyalnya apa? Mukanya cemberut. Sinyalnya apa? Marah-marah. Itu sinyalnya dia nggak setuju. Sinyalnya apa? Mungkin istrinya nggak mau masak, kasih sinyal. Nah, itu adalah pembunuh komunikasi. Yang berikutnya adalah cepat marah. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 bilang janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Jangan beri kesempatan pada iblis kalau marah. Jadi jangan cepat marah. Yang ketujuh, meledak-ledak. Amsal 29. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Wah, kadang-kadang ada orang bilang gini, aku nih apa adanya, apa yang diisi hatiku, kukeluarkan semuanya. Tapi apa gunanya kita keluarkan semuanya, tapi kalau orang pun yang dengarkan itu terkapar-kapar. Ya kan? Amsal bilang, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Apalagi? Bersungut-sungut, suka komplain. Filipi 2 bilang apa? Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Berdusta, Amsal 12 ayat 19 mengatakan bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta itu sekejap mata. Yang ke-10 apa? Tidak jelas. Amsal 8 ayat 6. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Jadi, tujuannya, cara bicaranya, apa yang dalam isi hatinya, dia sampaikan dengan jelas. Bukan dengan kalimat yang bertele-tele. Bukan dengan sign yang tadi, dengan simbol. Tapi dengan perkataan yang jelas. Nah, 10 ini bisa merusak dan membunuh komunikasi. Sehingga apa? Sehingga kita terpancing untuk bisa konflik dalam rumah tangga. 1 Korintus 6 ayat 7 bilang apa? Adanya saja perkara antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, brothers and sisters, Alkitab bilang, kalau kita itu ada saja perkara di antara kita itu sudah merupakan kekalahan. Nah, ini dulu yang kita harus ngerti, pasangan menikah. Kalau kita ada perkara aja, kita konflik di hadapan Tuhan, kita kalah. Nah, ini dulu kita pahami ya.
kita harus mengerti bahwa kalau kita konflik di hadapan Tuhan sudah kalah. Berarti kalau kita kalah, berarti dua-duanya harus bangkit. Ya, jadi nggak ada di dalam Alkitab yang membenarkan, oh kamu konflik ya, oh karena yang salah itu istrimu. Nggak ada. Oh yang salah itu suamimu. Nggak ada. Prinsip Bible netral. Kalau konflik, dua-duanya kalah. Nah, coba lihat ke pasangan kita masing-masing. Coba bilang, sayang, kalau kita konflik, sama-sama kalah ya. Berarti kita sama-sama bangkit ya. Sehingga tidak ada lagi yang menuduh, gara-gara kamu ya, kita konflik ya. Dua-duanya kalah. Jadi kalau dua-duanya kalah, harus dua-duanya bangkit. Setuju ya semua ya? Nah, berikutnya Amsal 11 ayat 29 mengatakan, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Jadi kalau kita sengaja mengacaukan rumah tangga dengan emosi yang meledak-ledak, dengan amarah, dengan fitnah, dengan perkataan-perkataan yang menghina, kotor, itu akan menangkap angin. Dan orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Pernikahan yang tidak benar akan menjadi budak dari pernikahan yang bijak. Nah, hari ini sangat jelas dikatakan kepada kita bahwa kita juga perlu bertumbuh mempunyai pernikahan yang bijak. Kalau enggak, kita akan menjadi budak bagi orang-orang yang pernikahannya bertumbuh. Jelas ya? Hari ini mari berjuang, mari berlomba-lomba para pasangan menikah. Supaya apa? Supaya kita punya pernikahan yang bertumbuh dan tidak menjadi budak bagi pernikahan-pernikahan yang bijak. Saya banyak konseling, sangat kasihan sekali melihat banyak orang-orang yang bahkan sudah 20 tahun, 50 tahun pernikahannya, tapi tetap aja komunikasinya sangat tidak stabil. Amarahnya meledak-meledak. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk kita bisa punya komunikasi yang bagus supaya konflik itu, saya nggak bilang bahwa nggak pernah konflik, tapi durasi konflik itu makin lama makin jarang. Amin. Ya, nggak ada pernikahan yang nggak pernah konflik. Tapi durasi konflik itu mulai makin jarang. Bisa dia seminggu sekali, bisa dia itu 2 minggu sekali, bisa dia itu sebulan sekali. Ya ini fase yang kita akan terus kejar. Bahkan 2 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali. Luar biasa nggak? Kalau kita punya pasangan dan kita jarang sekali konflik, dan kita tanya, sayang, kapan kita konflik ya? Iya ya, nggak tahu ya kapan ya, lupa. Wah, waktu tanya gitu ternyata pasangannya lagi memang lupa ingatan. Iya lupa ya. Nah yang sehatnya begitu, sayang, coba ingat terakhir kapan kita terakhir konflik ya? Iya ya lupa, udah lama ya. Wah luar biasa ya. Semangat nggak punya pernikahan seperti itu? Kalau ditanya kan, sayang kapan kita terakhir konflik ya? Baru tadi sebelum kelas merit. Jangankan sore tadi, pagi tadi juga konflik. Tadi malam juga mau tidur konflik. Nah, hari ini mari kita bertumbuh dan berjuang sama-sama supaya kita punya pernikahan jauh lebih baik. Kalau tadi ada 10 pembunuh komunikasi, sekarang ada 10 pembangun komunikasi. Yang pertama adalah pembicaraan harian. Nah, jadi pasangan menikah ini harus kita lebih sering punya daily conversation kepada pasangan kita. 2 Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, Yohanes lebih suka datang dan berbicara kepada jemaat itu muka demi muka daripada dia nulis banyak surat. Dia tulis surat ke jemaat ini, dia tulis surat ke jemaat ini, dia lebih suka, aku pengen langsung berhadapan muka dengan kamu untuk ngomong langsung kepada kamu. Kan? Nah, jadi kita juga harus belajar untuk punya daily conversation kepada pasangan kita masing-masing. Pillow talk sebelum tidur itu juga bagus.
Doa pagi, habis doa ngobrol bersama, itu juga bagus. Makan bareng, itu bagus. Ngomong daily conversation setiap hari. Up and low-nya dia ngomongin tiap hari. Yang berikut adalah punya waktu yang spesial dan tempat yang spesial. Ya, Markus 6 ayat 30. Yesus aja mengajak murid-muridnya ke tempat yang sunyi supaya mereka bersendirian. Yesus ngajak loh murid-muridnya, ayo kita ke tempat yang sunyi supaya kita bersendirian, punya waktu yang spesial. Ya. Nah, jadi kita punya waktu yang spesial, tempat yang spesial, ya mungkin lagi PPKM nggak bisa kemana-mana, ya mungkin lebih banyak waktu untuk bisa ngobrol di kamar kah, atau di ruang tamu, momen-momen yang spesial, itu bisa kita kembangkan supaya komunikasinya jauh lebih sehat. Yang ketiga, bicara dari hati ke hati. 2 Korintus 6 ayat 11 mengatakan apa? Paulus memberikan hatinya lebar-lebar, membuka hatinya lebar-lebar untuk jemaat di Korintus. Untuk kamu, kami buka hati lebar-lebar, kata Paulus. Karena Paulus pengen bicara heart to heart kepada jemaat di Korintus. Hari ini mari kita bicara hati ke hati. Nah, yang keempat, ini salah satu tools dalam tahapan komunikasi. Ada fakta, pendapat, dan perasaan. Nah, Amsal 20 bilang apa? Rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tapi orang yang pandai tahu menimbanya. Jadi orang itu seperti sumur yang dalam, kita yang nimba sumur itu. Semakin kita timba sumur itu, semakin dapat airnya. Dan ini adalah 3 tahapan komunikasi. Tahapan komunikasi yang paling basic, yang paling umum adalah fakta. Ya, contohnya apa? Contohnya kita ngomong pulang kerja, ngomong sama istri, sayang tadi disekat loh di jalan ini, jalan ini. Nah, itu bicara tentang apa? Fakta. Anak-anak udah makan nggak sayang? Udah. Itu bicara tentang fakta. Tadi anak-anak ada sekolah nggak? Udah ada sekolah tadi. Itu fakta. Bayangin bertahun-tahun kita ngomong sama pasangan fakta melulu. Fakta lagi, fakta lagi, fakta lagi. Lama-lama kita jadi wartawan suami istri. Nah, yang kedua bicara tentang pendapat, opini. Ya, contohnya vaksin. Ya, gimana menurut saya? Tadi kita ke sana itu ribuan orang lo lagi vaksin sayang. Iya, seharusnya ya itu bisa jadi klaster baru ya. Maunya itu perlu ditangani dengan baik dong penyelenggaraan vaksin itu. Wah, pendapatnya luar biasa ya. Bayangin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menikah, bicaranya level opini terus. Yang lebih dalam adalah bicara tentang feeling, perasaan. Ini yang kita pengen bertumbuh sesama pasangan kita. Bicarakan tentang feeling kita. Tanya pasangan kita, sayang, kamu lagi nggak happy ya? Kamu lagi sedih ya? Kenapa kamu sedih? Boleh aku tahu? Wah, itu bicara tentang feeling. Bicarakan perasaan kamu sama pasangan tiap hari. Sebelum tidur juga bisa tanya, sayang happy hari ini? Doa pagi tanya, sayang happy hari ini dengan aku? Kalau ada nggak happy, kasih tahu. Itu yang terus kita gali bersama dengan pasangan kita. Ya, selepas dari dalam pengajaran ini, coba ditanya pasangan kita ya. Sayang happy hari ini? Lihat aku. Ya, itu PR-nya buat kita ya. Siapa tahu pasangan kita belum happy sama kita dan belum bicarakan. Yang kelima, menghargai hal-hal yang kecil ya. Roma 12 ayat 17 bilang apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan apa yang baik ya. Apa yang baik lakukan. Dengan menghargai orang kita lakukan apa yang baik. Hargai hal-hal kecil. Dia sudah masak, awesome ya sayang, thank you ya saya udah masak hari ini. Thank you ya sayang, harus banyak kata-kata thank you. Untuk kita minta tolong pun, menyuruh pasangan kita pun harus banyak kita minta tolong. Sayang boleh nggak minta tolong ya?
Pasangan kita buang sampah, pulang dari dia buang sampah. Thank you ya saya udah buang sampah. Wow, luar biasa ya. Nah, itu harus dibangun terus. Yang keenam, bicara pelan, menyentuh, ekspresi, dan perhatian. Markus 10, kita tahu itu adalah cerita bagaimana Yesus ketemu sama orang muda yang kaya. Nah, tapi Yesus dikatakan apa? Dia memandang orang itu dan menaruh kasih kepadanya. Dan dibilang sama orang itu, hanya satu lagi kekuranganmu. Sangat lembut sekali Yesus ngomong ke orang muda kaya itu. Amsal 16 ayat 24 mengatakan apa? Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi perlu kita ngomong sama pasangan itu pelan, menyentuh, ekspresi, dan perhatian. Kalau kita bilang, oh saya latar belakang saya begini, keluarga saya memang suaranya keras-keras. Ya, kalau pasangan kamu kurang berkenan dengan suara keras-keras, dikecili volumenya. Belajar sound system, supaya volume suara kita lebih menurun. Ya, jadi bicara dengan intonasi yang menurun. Itu caranya ya. Yang ketujuh, kehormatan bersama. Ya, jadi kita punya rasa hormat juga kepada pasangan kita. 1 Korintus 13 ayat yang sangat favorit, ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar, murah hati. Terus Efesus 4 pakai kata-kata yang membangun. Supaya apa? Supaya kita menghormati pasangan kita. Pujian berlimpah, Filipi 4 dikatakan apa? Semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu kita kasih pujian, semua yang baik kita puji. 1 Tesalonika 5 ayat 11, saling membangun satu sama lain. Yang berikutnya, sharing kerohanian. Ini sangat penting sekali. Banyak pasangan menikah yang udah nggak sharing kerohanian lagi. Yang di-sharing apa? Hal-hal duniawi semua yang di-sharing. Tidak lagi sharing tentang kerohanian. Matius 18 ayat 20 bilang apa? Kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku ada bersama-sama dengan mereka. Yesus senang kalau ada 2-3 orang berkumpul. Berarti kalau ada suami dan kalau ada istri berkumpul, Tuhan senang nggak membicarakan tentang kerohanian? Sangat senang sekali. Yang terakhir apa? Katakan maaf. Ada pengampunan yang tulus. Kolose 3 ayat 13 mengatakan apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Jadi dalam pernikahan harus banyak kata sorry, minta maaf. Itu harus banyak dalam hubungan pernikahan. Nah, setelah 10 pembangun komunikasi ini sudah kita mengerti dan bagaimana kita harus terapkan dalam pasangan kita. Nah, hari ini saya mau kasih tools kepada kita bagaimana kita bisa sharing perasaan kita. Bagaimana kita bisa menghadapi pasangan kita waktu pasangan kita itu punya feeling yang lagi kurang baik. Nah, goal kita memang konflik tidak bisa dihindari, tapi kita mungkin bisa proses. Kita bisa proses feeling dari pasangan kita masing-masing supaya tidak terjadi konflik yang besar. Bahkan supaya tidak terjadi konflik. Kalau kita bisa memproses feeling pasangan kita masing-masing. Nah, di sini di layar ini ada 3 bagian yang saya mau jelaskan ya. Garis besarnya saya mau bicara tentang make meaning. Jadi ketika kita melihat respon dari pasangan kita, kita bisa make meaning. Contohnya dia datang dan dia cemberut. Make meaningnya apa? Mungkin dia lagi kesal. Mungkin dia lagi capek. Kalau pasangan kita datang marah-marah, make meaningnya apa kira-kira? Ada yang mau bantu saya? Lagi darah tinggi lah.
Ya, lagi sakit. Ya, lagi sedang Darah tinggi. ada darah tinggi ya. Tegangan tinggi dia. Oke. Terus kalau dia nggak mau masak, meaningnya apa? Ayo, silakan yang bisa Uang bantu. belanjanya habis. Gimana? Uang belanjanya habis. Uang belanjanya habis. Itu suaminya yang tobat. Jujur banget. Ah. Oke, bisa uang belanja habis, nggak ada yang dia masak. Apalagi kira-kira meaningnya? Pengen makan di luar. Pengen makan di luar. Daripada kita semprot, kamu yang nggak masak hari ini ya. Bagus kita Nggak make bisa meaning masak. Nggak bisa masak. dulu. Ya, nggak bisa masak. Ngambek. Lagi ngambek, ya. Kalau nggak bisa masak yang paling jujur ini. Lagi ngambek berarti lagi ada masalah. Betul ya? Jadi dia tidak masak pada saat itu dia lagi ada masalah. Kadang-kadang kita memprosesnya dengan negatif. Kamu ya, malas kamu ya. Emangnya kalau ada masalah nggak bisa masak? Ya kan? Nah, kadang-kadang kita nggak memproses pasangan kita. Makanya garis besarnya adalah make meaning. Sebelum kita bisa make meaning, kita accept dulu. Acceptance, harus ada penerimaan. Jadi apapun pasangan kita sedang bereaksi, saya mau encourage pasangan-pasangan menikah hari ini. Mulailah kita bertumbuh dalam acceptance. Amin, penerimaan. Supaya konflik ini bisa di-manage. Ya, jadi penerimaan dulu, kita make meaning, kita membuat arti, oh kenapa dia begini ya? Oh berarti dia sedang begini. Setelah itu kita mulai bicara vulnerable. Vulnerable ini berasal dari kata rentan. Jadi kita bicara tentang kerentanan kita. Kita bicara dengan lembut supaya kita tidak terjadi konflik. Nah, intonasi dari bicara vulnerable itu biasanya intonasinya ke bawah. Nah, kalau kita menyelesaikan masalah dengan marah-marah, itu bukan vulnerable. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya bicara dengan vulnerable. Ya, jadi pertama acceptance dulu. Kita mulai make meaning, habis itu kita mulai bicara dengan vulnerable kepada pasangan kita. Nah, setelah itu baru kita bisa memanage konflik yang terjadi. Nah, saya percaya setiap daripada konflik itu ada asal-usulnya. Betul ya? Nggak mungkin nggak ada kejadiannya kan? Kita tiba-tiba konflik, kenapa kamu marah? Nggak ada, pengen marah aja. Kan nggak ada ya? Pasti ada asal-usulnya kita itu konflik, kita itu marah. Nah, hari ini saya pengen kita belajar sama-sama bagaimana memproses feeling dengan cara bicara dengan vulnerable kepada pasangan kita masing-masing. Nah, ini adalah tahapan daripada proses feeling. Saya mau jelasin kepada kita supaya kita ngerti ya. Ada 4P di sini. Yang pertama adalah peristiwa atau event. Yang kedua adalah feeling, perasaan. Yang ketiga adalah thinking atau pikiran. Yang di bawah adalah action atau perbuatan. Yang di tengah-tengah ini gray area abu-abu. Di mana ini kita belum dapat permasalahannya apa dan dia mau dibawa kemana. Nah, jadi setiap konflik itu ada penyebabnya. Itu yang dinamakan event atau peristiwa. Di dalam peristiwa itu kita bisa memilih kita ke arah feeling atau ke arah thinking. Ya. Nah, kecenderungannya kita itu
kalau kita tidak rohani itu mengarah kepada thinking, memikirkan hal-hal yang buruk tentang pasangan kita. Tapi kalau kita mulai diperlengkapi hari ini, kita usahakan mulai hari ini mengarah kepada apa yang saya rasa ya tentang dia ya. Feeling saya apa? Jadi feeling itu valid. Feeling itu sah. Apa aja feeling itu? Bisa bantu saya? Apa aja feeling itu? Perasaan itu apa aja? Kecewa. Kecewa. Oke, apa Sedih. lagi? Apa lagi? Sedih. Sedih. Marah, Marah. Apa lagi? tenang, Senang. Senang. Kesel. Kesel. Stres. Ya, stres. Depresi. Ya. Nah, semuanya itu bisa kita sampaikan kepada pasangan. Tetapi dengan cara vulnerable. Ya. Jadi feelingnya kita accept, ya, feelingnya kita accept, feelingnya kita terima, pikirannya kita perbaiki, kita proses, kita benarkan pikirannya. Contoh, ya, contoh pasangan tiba-tiba istrinya marah-marah dan istrinya nadanya tinggi di rumah. Karena apa? Karena suaminya pulang larut malam. Itu masalah nggak? Masalah ya, kita angkat satu Masalah. kasus ya. Suaminya pulang, istrinya marah-marah. Nah, biasanya istrinya langsung semprot suaminya. Kamu ya pulang malam-malam ya. Kamu nggak ngerti keluarga ini ya. Mau jadi apa kamu? Nah, jadi kita kadang-kadang bisa menyemprot suami kita. Yang punya feeling itu butuh diproses supaya kita menghindari banyak konflik yang terjadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya istrinya ngomong sama suaminya. Sayang, boleh nggak kita ngomong? Saya mau ngomong sama kamu. Ketika istrinya mengatakan seperti itu, suaminya harus ready untuk bicara. Nah, kita harus siapkan ruang untuk pasangan kita bisa bicara. Nah, setelah itu istrinya berbicara. Pak, aku mau share perasaanku. Aku kesal loh sama kamu. Aku kecewa berat sama kamu. Kamu pulang malam-malam dan sepertinya aku merasa bahwa kamu kurang peduli sama keluarga ini. Lihat ya, sepertinya aku merasa kamu kurang peduli sama keluarga ini. Dia bilang merasa, tapi sebenarnya dia sedang berpikir, kamu nggak peduli ya sama keluarga ini. Tapi dia sudah berbicara dengan vulnerable, dengan intonasi ke bawah. Nah, aku mau bereskan perasaanku supaya perasaanku ini tidak larut-larut sama kamu, sayang. Nah, setelah si istri itu menyampaikan perasaannya, giliran suaminya yang ngomong. Suaminya ngomong, sorry ya sayang, membuat feeling kamu tersakiti. Ya, sorry ya sayang, membuat perasaan kamu sama aku seperti itu. Sorry kalau aku menyakiti kamu. Aku minta maaf. Kalau kamu benar-benar memang sengaja melakukan itu, bilang, ya sorry, aku juga minta maaf. Aku tadi sengaja lakukan itu. Karena aku juga kesal sama kamu. Tapi kalau kamu tidak sengaja, ya sorry sayang, tadi aku ada pecah ban segala macam. Nah akhirnya ketika feelingnya itu diproses, actionnya tidak jadi konflik. Yang di bawah ini actionnya tidak jadi konflik. Tapi kalau thinkingnya ya, kamu lihat ya, kalau thinkingnya berperan. Kalau suaminya pulang larut malam, dan istrinya itu berpikiran negatif. Kamu yang nggak peduli sama keluarga kita. Suaminya akan balas nggak? Apa kau bilang? Selama ini aku nggak peduli. Nah, akhirnya apa? Actionnya jadi konflik. Kebanyakan konflik terjadi karena apa? Karena thinkingnya yang lebih besar daripada memproses feelingnya. Nah, saya mengajak kita semua pasangan menikah.
konflik itu bisa di-manage, bisa dikendalikan waktu kita ngomong feeling kita masing-masing. Jadi siapa yang hari ini punya feeling sama pasangannya, ambil waktu ngomong dengan vulnerable. Dan bagi pasangan menikah yang kita sudah coba ini ya, beberapa kita pernah coba, ya kita pernah aplikasikan juga, yang konflik segala macam, ini butuh proses yang sangat singkat sekali untuk bisa membereskan masalah. Karena mereka tahu feelingnya itu harus dikeluarkan. Ya, feelingnya itu harus dikeluarkan tetapi dengan vulnerable. Jelas semuanya? Nah, untuk bisa memperjelas itu ada satu couple yang akan simulasi kepada kita bagaimana mereka proses feeling pasangannya masing-masing. Ya, kita sekarang persilakan Richard Warni untuk bisa mempraktekkan proses feeling kepada pasangannya. Thank you bro buat kesempatannya. Ini aku yang bermasalah atau hanya Kita spotlight. Oke. Kamera action. sayang? Aku pengen ngobrol. Dengar nggak ya, bro, sih suara kami? Oke. Sayang, boleh nggak? Aku pengen ngobrol sama Hani. Aku ada merasa sesuatu sih tentang Hani. Ya, apa nih? Sorry ya sayang, aku ada merasa Hani tidak. Aku merasa sedih, kecewa waktu tadi siang. Hani sepertinya tidak menghormati aku dengan apa yang Hani sampaikan. Itu membuat aku merasa nggak happy sama Hani. Sorry ya sayang. Oh, boleh bantu saya maksudnya yang tadi siang yang mana ya sayang? Ya, tadi siang kan aku ada pekerjaan, ya. Terus waktu tadi itu Hani, ya nadanya Hani untuk nyuruh aku ambil sesuatu di dapur, sepertinya Hani ya nggak hormat, nggak ada minta tolong. Hani dengan nada yang keras. Ya, aku merasa Hani nggak menghormati aku, itu membuat aku sedih dan kecewa. Sorry ya sayang, kalau Hani jadi punya pemikiran dan perasaan seperti itu. Kalau tadi aku ada sepertinya bernada tinggi, sorry ya sayangku nggak menyadarinya, karena mungkin karena jauh aku dengar Hani pulang, jadi aku lagi ada yang kerjain, jadi aku langsung manggil gitu ya, tapi mungkin aku jadinya nggak menyadari kalau nada suaraku jadi tinggi gitu, dan kalau itu jadi membuat Hani merasa sedih, merasa tidak dihormati, aku minta maaf untuk itu, tapi aku nggak ada niatan untuk itulah sayang, untuk tidak menghormati ataupun mau nada tinggi sama Hani, aku nggak ada niatan untuk itu sih sayang. Thank you ya sayang. Ya, aku pengen cerita apa yang aku rasakan sama Hani, karena aku nggak pengen menyimpan hal-hal yang nggak benar, pemikiran yang nggak benar tentang Hani. Ya, aku nggak pengen nggak happy, merasa nggak dihormati. Ya, Hani tahu lah aku, ya aku kan pemimpin, kok nada Hani seperti itu. Aku merasa Hani nggak menghormati. Tapi ya thank you Hani udah menyampaikan. Ya kalau boleh sih pengharapanku, ya Hani tunggu aja aku dekat, Hani bisa panggil aku, Hani bisa sampaikan dengan baik. Jadi itu bisa menjaga aku
ya supaya kedepannya ya kita nggak ada hal-hal yang saling tidak enakan. Harapanku sih Hani bisa menyampaikan dengan baik sih sama aku. Ya, ini kan tahu kok aku hanya minta tolong apapun aku kerjakan. Ya sayang ya, boleh nggak sayang? Iya, ya boleh sayang. Sorry ya, mungkin karena keadaannya juga lagi hamil gini, jadi mungkin jadinya aku punya pemikiran ya maunya pulang juga langsung dibantuin gitu ya, tapi ya seharusnya aku juga lebih pengertian. Hani juga baru pulang kerja pastinya capek gitu ya, seharusnya nggak langsung seperti itu juga caranya. Sorry kalau caraku salah ya. Selain Hani merasa tidak dihormati, ada nggak selain berpikir seperti itu, ada nggak yang lain yang Hani pikirkan? Enggak sih sayang, aku hanya merasa itu aja tadi, ya sempat sedih aja. Ya thank you Hani udah sampaikan, ya aku hari ini bisa lega. Thank you ya sayang. Hatinya udah oke? Udah sayang. Thank you sayangku. Wah, mari kita beri aplaus ya. Gimana mau konflik kalau bicara begitu? Nadanya rendah ya, betul ya? Nggak akan konflik kalau kita memang bicara vulnerable. Nggak meluap-meluap. Nah, kita dengarkan lagi simulasi dari satu pasangan lagi. Oke. Ayo. Oke ya. 5 menit. Kita kasih waktu 5 menit ya. Jadi sebenarnya itu bisa diatasi semuanya, tidak perlu waktu yang lama untuk supaya mencegah konflik. Oke, kamera action. Oke, sayang, aku mau ngobrol sama kamu. Ya, masalah tadi. Suaranya bro kurang jelas. Oh, masalah tadi yang pas aku pulang kerja, ya aku merasa kamu nggak perhatian ya sama aku. Kamu masih sibuk sendiri di dapur. Ya, aku maunya waktu pas aku pulang, kamu udah selesai mandi, ya Theo udah selesai siap-siap, udah aku pulang ya aku capek gitu kan dari kerjaan gitu. Aku ya tadi ngerasa sedih aja sih. Aku ngerasa kamu nggak ada perhatian sama aku, nggak ada untuk pengaturan waktunya. Udah tahu aku pulang, kamu nggak siapin apa ya, nggak melayani aku untuk apakah apa nih kamu mau minum atau kamu mau apa, mau mandi dulu atau mau apa gitu. Thank you ya sayang ya udah bisa ngomong ke aku, dan aku juga mau minta maaf kalau tadi aku tidak sengaja sih membuat sayang merasa nggak happy, merasa sedih, dan merasa nggak diperhatikan ya, nggak dilayani. Tapi ya sejujurnya aku nggak bermaksud untuk melakukan itu gitu. Cuman kebetulan Tapi suaranya kecil banget loh. Suaranya kecil. Ya. Cuman kebetulan memang tadi pas banget lagi ada yang dikerjakan, jadi nanggung. Jadi nggak sempat menyambut dan apa ya mempersiapkan pas kamu pulang. Jadi terkesannya jadi kayak cuek seperti itu. Sorry ya sayang ya. Ya sayang, ya lain kali untuk kedepannya untuk kedepannya sayang kalau itu mungkin pakai timer untuk alarm kalau misalnya aku jam udah kerja ya udah pulang, karena itu sangat membuat aku jadi happy banget untuk karena kan capek aku merasa pada saat disambut dengan anak dan istri aku itu membuat capekku hilang semua. Oke sayang, nanti kedepannya aku akan perbaiki pengaturan waktuku, dan aku usahakan pada saat jam waktunya kamu pulang semua pekerjaan sudah diselesaikan, dan kalaupun memang masih ada yang belum selesai aku bisa sambut kamu dulu. Thank you ya sayangnya udah mau sharing ya. Sorry sekali lagi. Thank you ya sayang. Wow, amin. Mari kita beri aplaus. Ya. Jadi nggak ada peristiwa yang nggak bisa diproses.
Yang penting suami istri memang komit bahwa setiap yang punya feeling dia harus berani ngomong sama pasangannya. Ya. Jadi kalau dia lagi kecewa dia ngomong. Nah, atau sebaliknya waktu si suami melihat istrinya lagi kecewa, dia datangin pasangannya, ya, dia tanya, sayang boleh nggak kita ngomong tadi, sayang aku mau tanya, sayang lagi marah ya sama aku ya? Atau sayang lagi kesal ya? Tanya. Nah, kalau pasangannya bilang belum siap, nggak apa-apa, kasih waktu. Nggak, aku belum mau ngomong. It's okay, hargai pasangan kita. Tapi kasih waktu kapan, ya? Nanti deh sayang ya, setengah jam lagi kita ngomong. Aku cooling down dulu. It's okay. Jangan ngomongnya minggu depan. Nah, itu bukan kasih waktu, itu makan waktu namanya. Beda butuh waktu, beda makan waktu. Amin. Ya, jadi mohon dilatih semuanya supaya makin lama kita punya pernikahan yang jauh lebih bertumbuh. Dan ini kalau dipraktekkan sangat gampang sekali. Kita punya pernikahan yang bertumbuh, pernikahan kita tidak menjadi pernikahan anak-anak lagi, tapi menjadi pernikahan dewasa dan mengimpact banyak orang. Ya, jadi coba kalian bisa lihat terakhir konflik kapan. Coba bisa pakai proses feeling, nanti kalian akan bisa lihat ternyata setelah proses feeling makin lama, sudah lama durasinya kalian nggak konflik lagi. Itulah namanya pertumbuhan. Amin. Istri saya mau share. Terima kasih ya semuanya yang hadir dan terkhusus yang sudah praktek tadi simulasi. Ya, sebenarnya paling suka itu untuk kita lakukan adalah pembunuh komunikasi tadi. Karena kita merasa waktu kita melakukan pembunuh komunikasi itu kita terpuaskan dan pasangan kita yang kalah, kita yang menang. Itu yang saya rasa secara pribadi gitu ya. Kita bukannya berjuang untuk membangun komunikasi kalau konflik, tapi memang mau membunuh biar makin rasa kamu gitu kan. Tapi karena kita hidup di dalam Tuhan, kita juga kan diajari untuk menyangkal diri, penguasaan diri, rendah hati, lemah lembut. Nah, itu mungkin bagian-bagian yang kita juga harus berjuang, terkhusus istri lah ya, saya sharing untuk istri ya. Nah, ketika kita terapkan itu akan membuat kita bisa melakukan yang membangun komunikasi tadi. Nah, kalau kita sama pasangan, kita juga ada kode-kode. Saya bilang, kalau aku banyak ngomong, mau biasa buang-buang sampah ya, kalau perempuan ya. Kalau aku banyak ngomong, udah merepet-repet, saya ngelai aja. Nggak usah komen, ngelai aja, udah gitu kan. Nah, itu akan mungkin membuat tidak terjadi konflik yang lebih besar gitu, tetapi oh ya udah mungkin istriku mau buang sampah, nah aku kasih tahu gitu loh ke pasanganku untuk udah lay aja lay, nggak perlu komen aku gitu. Kadang-kadang lupa juga suamiku kan, aku bilang lay aja ya oh iya lay. Nah itu hal-hal kecil yang kita bisa buat kode-kode atau kesepakatan-kesepakatan di dalam pernikahan kita, sehingga kita makin berjuang untuk memang membangun komunikasi yang bertumbuh, bukan membunuh komunikasi. Itu saja. Thank you semuanya. Oke, thank you semuanya. Kita kembalikan ke Richard ya. Pengumuman. Thank you buat Bro Renhat dan Kak Monik yang udah memperlengkapi kita semuanya untuk bisa menjadi pasangan menikah yang bertumbuh dalam hal komunikasi. Amin. Boleh ya kita beri aplaus untuk Bapak Pendeta Renhat sama Ibu Monik yang telah memperlengkapi kita. Dan saya mau kasih kesempatan bagi kita yang mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang mengerti, dan mungkin ada dari kita yang ingin sharing apa yang kita belajar dan apa yang kita merasa pengen ubahkan, kita kasih kesempatan. Untuk yang pertama mungkin bagi yang ingin bertanya ya, kita persilakan. Untuk teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silakan aja untuk open mic, open video, langsung aja disampaikan kepada Bapak Pendeta Renhat. Oke, atau bagi kita yang ingin sharing apa yang kita belajar, dipersilahkan. Lai Irfan sepertinya ingin sharing ya. Bro,
Nah, ada Iya. Oke. mau nanya dong. Tadi kan kata kamu ini kan like aja ya kalau yang merepet-repet, pasangan yang merepet-repet. Nah, Ya. itu maksudnya merepet-repet dalam hal apa? Pada saat dia merepet-repet sama orang kesal sama orang lain gitu, tumpahkan ke kita apa bagaimana. Terus yang kedua, sebagai pasangannya yang direpetin gitu, yang tempat menjadi buang sampahnya itu responnya gimana? Kadang-kadang kan tempat buang sampahnya itu kadang-kadang dia merepet, kadang-kadang pasangan kita juga merepet-repet, akhir-akhirnya ujung-ujungnya suka ada kesinggung juga gitu. Kadang-kadang kan jadi kesinggung juga ke kita gitu. Nah, kita sebagai orang yang like aja bagaimana nanggapinnya supaya bisa like aja gitu. Wow, kita beri aplaus dulu ya untuk Lai Irfan dengan pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan ya. Nah, gimana caranya supaya kita yang menerima sampah tersebut tidak ikut ke trigger, tidak ikut marah. Nah, itu tadi salah satunya ya, dari Lai. Terus yang satu lagi, gimana caranya supaya nggak menyinggung. Itu ya, benar ya, Lai? Oke, silakan kepada Bapak Pendeta Renat sampai Bu Moni. Merepet-repetnya dalam bentuk apa gitu? Kalau misalnya kan dia masalah dengan orang lain gitu, kita jadi tempat sampah, apa dia merepet-repet karena masalah dengan kita gitu, yang harus kita like-in aja gitu. Ya, kalau istri mau buang sampah tentang orang lain, ya kasih tahu aja ke pasangannya, ke suaminya, sayang aku mau ngomong ini banyak ini, sayang like aja ya. Ya, itu kan buang sampah ke orang lain. Tapi kalau mau buang sampah tentang pasangan kita, ya proses feeling. Ya aku mau ngomong sama kamu, boleh nggak? Nah, aku kecewa sama kamu, aku kesel, aku frustasi. Tetap dia vulnerable, intonasinya ke bawah. Nah, jadi kalau kita tidak berhubungan dengan komunikasi pasangan, mau kita mau cerita curhat segala macam, ya welcome aja ya, terima aja sampah daripada pasangan kita ya. Semua harus buang sampah. Kalau enggak pernikahan meledak. Tiap hari kita pasti buang sampah. Sampah di tubuh kita, BAB segala macam. Tiap hari buang sampah kan? Sampah di rumah. Sampah di rumah, pasti kita buang sampah. Nah, kebanyakan ya kita nggak buang sampah itu tiap hari, akhirnya tumpuk, seminggu meledak, dar. konflik lagi. Ya, jadi kalau itu berhubungan dengan kamu, bro, ya itu proses feeling. Dianya yang harus bilang, saya boleh nggak kita ngomong? Ya, tapi kalau berhubungan sama orang lain, ya telinganya kita yang harus dikuat-kuatin ya, harus ditebel-tebelin karena buang sampahnya tentang orang lain ya. Tapi ketika dia udah oke, mungkin bisa kasih masukan. Kalau buang sampah itu jangan ada hal-hal yang menyinggung si pendengarnya juga, ya kan? Nah, aku nggak suka sama temanku di kantor itu, memang begonya luar biasa, sama kayak kamu. Nah, berarti kan menyinggung. Itu menyinggung, ya pasti kena lah. Siapapun pasti darah tinggi itu. Ya. Kadang-kadang kan. Jadi akhirnya kita kesinggung yang nerima sampah itu. Jadi jangan singgung pasangan kita, mau buang sampah aja. Ya kan, supaya kita sanggup menahan penderitaan itu. Oke, menjawab ya Bro Irfan ya. Oke, Le, makasih Le. Oke, thank you buat Le Irfan dan thank you buat Bapak Pendeta Renat sampai Bu Moni. Ya mungkin saya sampaikan sama sister ya. Siapin dulu cemilannya ya. Cemilan sama kopi ya, bilang sayang saya mau buang sampah. Saya udah siapin nih cemilan sama kopi. Dengarin aja. Ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang bertanya di chat, dikatakan bagaimana menghadapi suami yang kurang terbuka dalam hal komunikasi. Ya, silakan kepada Bapak Pendeta Renat untuk jawab. Ya, jadi kan tadi kan Amsal bilang kita menggali ya. Seperti sumur yang dalam kita gali. Contohnya suaminya nggak mau ngomong, ya kita gali pasangan kita, sayang. Aku lihat sayang 1 hari ini nggak mau ngomong. Apa yang saya rasakan? Ada nggak sayang sedih, berpikir sesuatu tentang kami, tentang saya, anak-anak atau pekerjaan? Jadi digali terus.
orang yang bisa bersuara pasti akan, kalau dia memang sehat ya, pasti akan dia ngomong. Tapi kalau dia bilang enggak, belum mau ngomong, oke, hargai. Kapan saya mau ngomong? Minggu depan. Oh, itu berarti bukan mau diproses, itu mau ngajak berantem namanya. Ya kasih waktu. Kapan sayang? Boleh nggak nanti malam ya? Nah, jadi kalau nggak juga mau tidur, sayang boleh nggak kita ngomong ya? Seperti Delila ya, yang merengek-rengek ya, sama Simpson, dikasih tahu juga akhirnya kan. Nah, jadi tugas kita ya menggali feelingnya, perasaan pasangan kita. Ya, saya tambah kali ya. Kalau kita jarang praktek, sebenarnya waktu ditanya sama pasangan kita pun, apa yang saya rasakan? Nggak tahu, malas. Bener nggak itu perasaan? Nggak tahu, malas. Pasti nggak kan? Nah, perasaan itu kan kayak tadi, sedih, marah, kecewa. Nah, kalau pasangan kita bukan orang yang juga banyak bicara atau pinter bicara tadi, bisa dibilang, sayang sedih, sayang marah, sayang capek. Jadi ada namanya yang dikeluarkan, sayang capek ya, sayang kesel ya, sayang kecewa ya. Nah, mungkin itu akan membuat dia mulai mengeluarkan apa yang ada di hati dan pikirannya. Karena kalau memang nggak dilatih ya seperti itu, dia akan bilang, nggak tahu, capek, nggak tahu, malas. Itu bukan perasaan. Nah, jadi memang ya itu tadi, menggali seperti sumur tadi ya, kita menemukanlah perasaan itu apa aja. Satu kata itu aja dulu keluarkan, capek, sedih, kecewa, apalah segalanya lah gitu. Mungkin itu sih tambahannya. Oke ya, semoga terbantu ya Ibu Muria tadi. Oke, thank you buat Bapak Pendeta Renat sama Ibu Monik yang sudah menjawab. Semoga itu membantu ya buat saudari kita. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, kita kasih waktu untuk bisa bertanya. Atau bagi kita yang juga ingin sharing hal-hal yang kita belajar dari pelajaran yang sudah disampaikan, kita juga bisa kasih waktu kepada kita untuk bisa sharing apa yang kita belajar. Oke, ya. Mungkin saya sampaikan dulu satu kabar baik kepada kita semua. Saya akan share screen dulu ya. Sembari kita menunggu, kalau tidak ada lagi, ya. Jadi saya ingin berbagi kabar baik dulu kepada kita semuanya. Saya ingin share screen. Oke, ini dia kabar baiknya ya. 2 minggu lagi kita akan sama-sama kembali diperlengkapi dalam parenting class dengan tema yang sangat menarik, how to talk to your children about sex. Nah, jadi kita sebagai orang tua yang sudah memiliki anak dan yang lagi mempersiapkan untuk juga bisa memiliki anak. Nah, ini kelas yang sangat menarik tentunya untuk kita bisa mendidik ya dari sejak dini kepada anak-anak kita tentang seks. Jadi supaya mereka semakin aware, untuk kita juga bisa menjaga mereka dari perilaku-perilaku seks yang menyimpang dan mungkin kejahatan-kejahatan seks. Jadi anak-anak kita bisa menjaga dirinya, dan juga ketika ada hal-hal yang buruk terjadi sekalipun, kita bisa menanganinya dengan secepat mungkin. Nah, jadi minggu depan, 2 minggu lagi, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, pada pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai, dan di channel yang sama ya, di Zoom yang sama. Nah, untuk minggu depan, 2 minggu lagi, kita akan kasih link Zoom-nya. Ini juga kesempatan bagi kita untuk bisa mengundang ya, teman-teman kita yang telah menikah, untuk mereka juga bisa bersama-sama dengan kita diperlengkapi kembali sekali lagi untuk bisa menjadi orang tua yang terbaik ya, orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Oke, itu saja untuk pengumumannya, kabar baik yang ingin saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin saya akan sharing sedikit ya. Thank you buat
Bapak Pendeta Reinhard yang telah memperlengkapi kembali ya. Saya secara pribadi terus diingatkan untuk bisa menjadi suami yang menjalin komunikasi yang baik ya, kepada istri, karena dengan komunikasi yang baik saya merasa semua masalah ya, karena masalah pasti akan semakin hari semakin bertumbuh. Jadi saya belajar untuk bisa terus membangun komunikasi yang baik. Thank you buat pelajarannya. Dan kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang sungguh sangat baik, thank you Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan kami waktu yang terbaik Bapa, untuk bisa bersama-sama Tuhan kembali diperlengkapi dari firman Engkau. Bagaimana Tuhan kami menghadapi konflik, bagaimana kami Tuhan memanajemen konflik kami, sehingga ketika ada konflik kami bisa hadapi dengan baik dan kami bisa selesaikan. Karena seperti halnya tadi Tuhan, kami sebagai suami dan istri telah mengikat perjanjian untuk berjalan bersama-sama. Biarlah Tuhan, ketika ada hal-hal yang menghalangi pernikahan kami mau hadapi bersama, kami mau selesaikan bersama dengan rendah hati, dengan vulnerable, kami mau sampaikan apa yang menjadi perasaan kami, pemikiran kami, sehingga pasangan kami bisa mengerti dan bisa membantu kami Bapak keluar dari pemikiran kami yang tidak baik atau dari perasaan-perasaan kami yang low, sehingga kami bisa kembali punya sukacita untuk bisa membangun pernikahan kami. Thank you Tuhan buat malam hari ini, buat firman Engkau. Biarlah Engkau juga Tuhan yang akan terus memakai kami semuanya, orang-orang yang ada di Zoom ini Bapak, untuk bisa menjadi pasangan-pasangan menikah yang memberikan dampak Tuhan, sehingga melalui hidup kami juga Tuhan akan ada banyak pasangan-pasangan menikah juga yang akan terbantu. Dan ketika semuanya itu terjadi Bapak, betapa indahnya dunia ini, betapa sukacitanya berada di dunia yang semua orang bisa menghadapi masalahnya, semua orang bisa bersukacita. Itu akan menjadi dunia yang begitu luar biasa. Dan kami mau mulai Tuhan dari pernikahan kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing, sehingga hanya nama Engkau saja Tuhan yang akan dimuliakan. Bapak yang sangat baik, kami juga Tuhan mau berdoa selepas ini, kami akan beristirahat, biarlah Engkau yang akan menyertai istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Dan di atas segala itu Bapak, ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita boleh berkolaborasi bersama-sama. Amin. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you. Thank you Bang, Thank you, Kak. Bro Renhard, kamu. Thank you. Buat Kita foto dulu yuk. Sama Lydia. Terima kasih. Yuk semuanya open video ya. Foto yuk, foto ya. Oke, foto ya, open video ya. Ya. Yuk, 1, 2. Oh, sebentar. Jangan ada yang chat dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Yang romantis ya. Sekali lagi yang romantis. Yang, ya. 1, 2, 3. Bro Robi sama Kak Esther romantis yo. Yo, asik. 1, 2, 3. Oke. Thank you, Bro Daniel. Thank you. Bye. Thank you.